Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 13 yang anggotanya pertama Muhammad Agit Rahman, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Randi Saputra. Yang ketiga ada Reza Fiahlevi Verdana, dan yang keempat ada Salsabila Tamara. Melalui video ini kami akan mempresentasikan materi terkait manajemen stres. Ini merupakan salah satu penugasan di mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja ke materinya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi stres. Apa itu stres? Mungkin teman-teman semua pernah atau merasakan juga mengalami apa yang namanya stres. Secara umum, stres itu adalah gangguan pada tubuh atau pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Banyak juga ahli yang menyampaikan pendapatnya terkait definisi stres. Salah satunya yaitu Cover dan Apley menyatakan bahwa stres adalah kondisi organik seseorang pada saat ia menyadari bahwa keberadaan atau integritas diri dalam keadaan bahaya, dan ia harus meningkatkan seluruh energi untuk melindungi dirinya. Lalu juga ada Cranwell dan Wald menyebutkan bahwa stres sebagai reaksi-reaksi fisiologik atau psikologik yang terjadi jika seseorang mempersepsi suatu ketidakseimbangan antara tingkat tuntutan yang disebabkan kepadanya dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi Saputra. Kepada Randi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra, NIM 19042170. Saya akan melanjutkan materi dari saya itu Agit Rahman. Materi selanjutnya itu akibat stres. Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Akibat stres antara lain dampak fisiologis, merupakan dampak yang dirasakan atau berkaitan dengan fisik seseorang. Yang kedua, dampak psikologis, yang merupakan dampak terkait emosi, pikiran, mental, dan juga alam bawah sadar. Yang ketiga, dampak perilaku, yaitu berhubungan dengan tindakan yang dilakukan saat berinteraksi. Selanjutnya adalah fisiologis. Fisiologis terbagi beberapa bagian. Yang pertama, gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam suatu sistem tertentu. Contohnya musikal myopati, itu otot tertentu mengencang atau melemah. Yang kedua, tekanan darah naik atau kerusakan jantung atau arteri. Yang ketiga, sistem pencernaan, itu mah atau diare. Bagian kedua, sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, amenorrea, tertahannya menstruasi. Yang kedua, kegagalan ovulasi pada wanita atau impoten pada pria atau kurang produksi semen pada pria. Yang ketiga yaitu kehilangan gairah seks. Yang selanjutnya itu psikologis. Psikologis terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, keletihan emosi, jenuh, penghayat ini merupakan tanda pertama dan punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Yang kedua, pencapaian pribadi menurun, sehingga berakibat menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Yang ketiga, kewalahan atau keletihan emosi. Dampak stres terhadap reaksi emosional atau psikologis meliputi marah, gelisah, masalah konsentrasi, depresi, kelelahan, perasaan tidak aman, lupa, sifat lekas marah, menggigit atau mengkuku, kegelisahan, dan kesedihan. Perilakunya itu, dampak perilaku yang terkait dengan stres yaitu makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, ledakan marah yang tiba-tiba, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, merokok lebih sering, menjauhkan diri dari lingkungan sosial, sering menangis,
atau masalah hubungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Randi Saputra. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Reza Fahlevi. Kepada Reza, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi Ferdana, NIM 19042174. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu 3 model stres kerja. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap tekanan situasi yang dihadapinya. Beberapa situasi akan mempengaruhi sebagian orang dan bukan yang lain. Menurut Jenita Donsu, stres yaitu 1. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. 2. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi, dan efeknya lebih panjang dan lebih buruk. Menurut Priyono 2014, itu stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi stres ringan berlangsung beberapa menit atau jam saja. 2. Stres sedang. Stres sedang berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres sedang yaitu situasi yang tidak diselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri stres sedang yaitu sakit perut, mules, dan lain-lain. 3. Stres berat. Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan, seperti perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kesulitan finansial, dan lain-lain. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Reza Fahlevi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsabila Tamara. Kepada Salsa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Tamara, NIM 19042180, akan meneruskan materi tentang cara mengelola stres. Kondisi stres tidak boleh disepelekan begitu saja. Stres yang tidak dapat diatasi dengan baik biasanya akan memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan fisik maupun kesehatan secara keseluruhan. Kita perlu mengetahui bagaimana cara mengelola stres dengan baik dan efektif. Cara mengelola stres terbagi atas 3. Yang pertama, fokus kepada emosi. Untuk mengetahui berbagai emosi yang tidak nyaman, kita bisa saja mengalihkan perhatian sementara pada kegiatan yang positif dan menyenangkan. Selanjutnya, fokus ke masalah. Pada kasus tertentu, penanganan stres yang berfokus pada masalah mungkin akan melibatkan tindakan yang lebih drastis, seperti berganti pekerjaan atau memutuskan seseorang dari hidup kita. Yang terakhir itu fokus ke hal yang lebih baik. Banyak orang yang menggunakan cara-cara yang sejatinya tidak sehat dan perlu dihindari sebagai upaya menghilangkan stres. Hal yang perlu dilakukan dalam mengelola stres ada 2. Yang pertama, fokus ke emosi. Fokus ke emosi, melakukan berbagai kegiatan positif yang tepat membantu mengubah suasana hati menjadi lebih baik. Seperti contoh halnya jalan-jalan, melakukan hobi, olahraga, dan mendengarkan musik. Selanjutnya, hal yang tidak dapat dilakukan untuk mengelola stres. Banyak orang yang menggunakan cara-cara sejatinya tidak sehat dan perlu dihindari sebagai upaya menghilangkan stres. Adapun seperti mengkonsumsi alkohol berlebihan dan menggunakan obat-obatan terlarang, makan berlebihan, melampiaskannya kepada orang lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah paparan materi dari teman-teman kelompok 13. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang manajemen stres ke dalam beberapa poin. Yaitu yang pertama, stres adalah reaksi pertahanan tubuh secara alami ketika mendapatkan atau mengalami keadaan yang tampak berbahaya atau sulit. Kedua, ketika orang menghadapi bahaya atau tantangan, bagian yang merespon yaitu fisik tubuh. Ketiga, stres merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Stres dapat berguna untuk bertahan hidup,
Namun stres juga bisa menjadi ancaman yang berbahaya bagi seseorang. Keempat, stres yang ringan bisa menjadi motivasi dan berguna bagi seseorang karena dapat memacu untuk berpikir dan berusaha lebih cepat, keras untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Lalu, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang dialaminya atau yang dihadapinya. Kemudian, apa yang menyebabkan stres bagi orang mungkin tidak menyebabkan stres bagi orang lain. Cara mengelola stres dengan baik dapat dilakukan dengan berfokus kepada masalah dan penyelesaiannya atau berfokus pada emosi yang sehat. Strategi ini dilakukan dengan tujuan agar stres yang dialami dapat dikendalikan serta untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Masalah kesehatan mental seperti depresi atau rasa frustasi dan juga kecemasan yang terakumulasi dapat membuat sebagian orang merasa lebih stres daripada yang lain. Baik, mungkin hanya itu paparan materi dari kami kelompok 13. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk semua penonton. Mohon maaf kami dari kelompok 13 atas segala kesalahan dan kekurangan. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.